Hai saudara, di kesempatan kali ini saya ingin tunjukkan cara perbaikan sepeda listrik series yang kata orang punyanya lama tersimpan. Ya, saya tes tegangannya, tegangan arus tidak ada. Ya, mungkin screen putus atau akinya yang pada rusak. Ya, selanjutnya kita lepas baut pada koper tersebut. Ya, selanjutnya kita angkat aki satu persatu. Lalu kita coba tes tegangan. Ya, namun saya lihat sekinya putus guys. Ya, kita angkat. Ya, coba kita tes aki tersebut. Apakah aki ini rusak atau masih ada tegangan? Ya, namun yang kita lihat hasil pada aki ini sekiranya putus atau aki ini sudah tidak ada tegangan. Ya, kita tes lihat arus pada rumah screen bagian konektor. Oh, ternyata arusnya masih ada, namun tegangan volt DC nya cuma sekitar 29 volt atau 30 volt. Ya, kita tes aki satu persatu. Ternyata aki tersebut masih mempunyai tegangan sekitar 6 volt atau sekitar 7 volt. Ya, dan selanjutnya kita lepas solderan pada sambungan aki tersebut. Kita lepas satu persatu sehingga aki tersebut tunggal 12 volt. Lalu kita charger aki ini satu persatu dengan tegangan sekitar 12 atau 14 volt. Setelah aki tersebut mencapai tegangan 11 volt atau 12 volt, lalu kita sambung kembali sambungan seri 48 volt. Lalu kita pasang di koper. Dan selanjutnya kita cas pada adaptornya tersebut. Begitulah langkah-langkah yang harus saya lalui. Ya, selamat menonton guys. Jangan lupa subscribe ya, komen di video kali ini. Selamat menyaksikan.
Ya, selanjutnya kita cas aki sepeda listrik tersebut memakai trafo cas aki 10 ampere. Ya, selanjutnya lihat tegangan masih 6,8 volt. Kita nyalakan cas aki tersebut. Ya, sekarang tegangan aki 14,6 volt. Ya, kita tunggu sekitar 5 menit atau 10 menit. Namun kalau kita cas aki kering, kita harus tunggu karena cas aki tersebut mempunyai tegangan ampere 10 ampere. Aki ini dapat bengkak apabila kita tidak perhatikan. Ya, kalau merasa sudah panas, kita matikan chargernya baru hidupkan lagi. Ya, kita matikan. Oh, sudah mencapai 10 volt. Ya, kita hidupkan lagi. Mengapa begitu? Alasan saya memakai charger 10 ampere supaya aki ini lekas cepat penuh. Saya cuma ingin mendapatkan tegangan 11 volt. Ketika aki tersebut sudah mencapai tegangan 11 volt, maka saya lepas charger aki tersebut. Lalu di antara 1 sampai 3 kita lakukan seperti ini. Charger satu persatu hingga mencapai tegangan 11 volt hingga 12 volt. Kemudian kita sambungkan kembali menggunakan sambungan seri sehingga mencapai tegangan 48 volt. Ya, setelah mencapai tegangan 48 volt, ya kita lalu pasang charger yang asli dari sepeda series tersebut, karena sepeda listrik tersebut dia memakai otomatis ketika mencapai tegangan yang tertentu di label adaptor tersebut, seperti 54 volt. Ketika 54 volt tegangan pada aki tersebut, adaptor ini akan otomatis mati sendiri. Ya, itu yang saya punya maksud. Ya, kita nantikan sampai mencapai tegangan 11 volt atau 12 volt. Ya, adaptor tersebut apabila sepeda listrik lama tersimpan, kita colokkan kepada box aki. Charger itu dapat rusak atau skrin putus. Alasannya kalau aki lama tersimpan, baru kita charger box aki tersebut. Ampere adaptor tersebut tinggi, bisa melewati 10 ampere. Jadi sekitar tidak cukup 5 menit skrin pada box aki dapat putus. Ya, itu alasannya sehingga saya melakukan charger aki sepeda listrik satu persatu. Ya, saya nantikan aki tersebut satu persatu mencapai tegangan 11 volt hingga 12 volt. Ya, setelah mencapai tegangan 11 volt atau 12 volt di antara 1 sampai 4, ya baru kita bisa colokkan adaptor bawaan sepeda series tersebut. Ya, karena adaptor tersebut dia dapat membaca tegangan ketika di atas 40 volt hingga
50 volt. Adaptor ini dapat bisa masuk ke arus aki tersebut. Kalau di bawah 30 volt baru kita colokkan adaptor pada aki tersebut. Ya, dampaknya adaptor tersebut ampernya terlalu tinggi sehingga bisa menimbulkan, kalau bukan sekring yang putus, adaptor tersebut dapat terbakar. Ya sekarang kita lihat tegangan pada charger tersebut. Dia mempunyai tegangan 16 volt. Namun kita tunggu aki tersebut ini sudah bisa mendapatkan tegangan 11 volt atau sudah 12 volt. Ya, caranya kita matikan charger baru kita hidupkan untuk memastikan aki tersebut dapat menghasilkan tegangan yang kita inginkan. Ya, aki satu ini apakah dapat berhasil atau tidak? Ya, mantap guys, tegangan sudah 11 volt. Ya, selanjutnya setelah kita dapatkan tegangan 11 volt, saya persingkat video pengecasan supaya video ini lebih cepat dipahami. Ya, setelah di antara 1 sampai 4 saya lakukan pengecasan sama yang pertama kali. Ya, setelah saya mendapatkan tegangan 11 volt, ya lalu kita tinggal pasang di cover box aki tersebut. Ya, beginilah cara penyambungan pada aki. Kita memakai sambungan seri sehingga kita mendapatkan tegangan 48 volt. Ya, inilah proses penyambungan. Ya, baru kita baterai. Menggunakan solder listrik. Yang harus kita ketahui, cara penyambungan seri, kita hanya perlu menggabungkan positif negatif positif negatif positif negatif. Jadi yang sisa cuma di antara dua kutub negatif dengan positif, sehingga kita mendapatkan tegangan sekitar 48 volt atau 52 volt. Ya, begitulah cara penyambungan. Kalau 4 aki, kita cuma menaksir 4 aki, penaksiran 4 aki, lalu kita sambung menggunakan sambungan seri, positif negatif positif negatif positif negatif positif negatif. Jadi yang tersisa cuma negatif dengan positif.
Ya, selanjutnya setelah proses pemasangan penyambungan aki tersebut, ya kita coba tes tegangan pada tegangan arus sepeda listrik tersebut. Ya, mendapat tegangan berapa? Ya, mantap guys, sesuai dengan keinginan dia mencapai tegangan 50 volt. Jadi kesimpulan, aki yang kita perbaiki atau kita coba lakukan hal semacam begini, proses pengecasan satu persatu, saya simpulkan yang kita kerjakan memperoleh hasil atau disebut berhasil. Ya, dapat menyaksikan guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di video saya ini supaya channel saya dapat berkembang, dan nantikan video-video selanjutnya. Karena di bidang pekerjaan saya banyak hal yang bisa saya lakukan, karena pekerjaan saya bengkel dinamo, bengkel las, bengkel bubut. Ya, terima kasih, selamat menyaksikan. Jangan lupa guys, komen dan subscribe di video saya. Terima kasih. Saya Ansar Bengkel.